Selamat malam nih teman-teman, bergabung di acara Ya, Ngopas, Ngobrol Parenting Asik. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan bahagia. Tentu saja poin bahagia itu menjadi penting karena buat emak-emak kayak kita ya, kadang bahagianya itu receh. Kayak semacam bisa leyeh-leyeh, ataupun bisa nyeruput kopi gitu atau nyeruput teh tarik nih. Berhubungan sama teh tarik nih yang jadi pemateri kita kali ini adalah fansnya teh tarik. kok tahu? Oke, tahu ya? Ih, aku mengamatimu selama ini. Oke, oke. Sudah tidak sabar lagi sepertinya ya. Ini udah pemateri juga udah mulai muncul ya. Sebelumnya seperti biasa kita luruskan niat, kita berdoa bersama-sama semoga acara ini menjadi jalan hidayah dan juga jalan keberkahan untuk kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Karena doa di awal itu selain satu untuk meluruskan niat dan juga semoga acara ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang bermakna untuk di kehidupan kita. Kita berdoa sama Allah. Oke, sebelumnya aku spill dulu nih acara apa buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan acara ini. Ini adalah acara Meta Jabar. Jadi Meta Jabar itu apa? Meta Jabar itu adalah sebuah gerakan ibu-ibu karena dimotori oleh ibu-ibu, yaitu membangun tanggung jawab anak dari rumah, di mana salah satu bahasan poin pentingnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, kemarin-kemarin kita sudah ngobrol sedikit tentang disiplin positif, lalu kita bicara tentang anak, gitu, tentang diri kita. Kali ini ada bahasan yang berbeda, yaitu tentang remaja. Ini adalah sebuah fase yang saya sangat penasaran sekali karena di mana di sini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kenapa dengan mereka itu? Apakah mereka menjadi sosok yang berbeda gitu? Apakah itu menetap dan akan berubah nantinya? Oh, pasti nih. Buat teman-teman yang punya apa ya anak-anak remaja pasti ini akan jadi solusi banget kalau teman-teman ikutan ngopas. Oke, jangan lupa dengerin ya rekamannya kalau misalnya teman-teman belum bisa hadir di sini. Oke, jadi setiap Jumat nanti kita akan selalu ketemu di 2 minggu sekali di acara ngopas ya. Oke, ini kita sepil-sepil dikit ya. Selain tadi pemateri ini senang banget sama teh tarik. Eh, Beliau ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak, nah yang sudah memasuki usia remaja ya Teh ya. Namanya adalah Teh Rahma Aini. Hari ini kita akan ngobrol, oh tiga, tuh kan salah tiga. Soalnya aku sering ngeliat, dua, ada, oh tiga ya, aduh. Ternyata kita sama ya, mohon maaf ya Teh Ama ya. Oke, Ini kali kita ini kita, persatuan orang tua ini tiga nih saya ah, agak ngelag nih. iya. Oh, Kang Leg. Oke, 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 oke. Mungkin terlalu berapi-api ya. Bagaimana sekarang udah bisa? Masih nge-lag? Halo, Teteh, Bi, Wivina, sebentar. Nah, Oke deh teman-teman, bisa dengar kayaknya nge-freeze lagi nih. nge-freeze lagi? Teh. Masa? Aduh, wifi-nya jangan-jangan Ini ya. ada masuk Udah masuk? Udah, kita berdoa teh sama Allah. amannya Ya Allah, ngelag kalau di aku. tolonglah sinyalku. Hah? Udah bisa? Jelas kok. Oh, jelas. Oke, kita lanjutkan saja ya. Hari ini kita akan ngebahas Oke, tentang bentar. perkembangan dan regulasi emosi remaja. Oh, kita ini pembahasannya agak berat dan juga sepertinya akan berbobot karena mengenai perkembangan dan regulasi emosi.
kayaknya nge-freeze ya. Tadi sepertinya aku yang terlempar ya, Teh ya. Aduh, aku kembali lagi. Aduh, Teh yang freeze, iya bener. Coba, sekarang masih nge-freeze nggak, Teh? Enggak, sekarang udah normal. Oke. Tadi ada gangguan berarti wifi-nya. Oke, di sesi pantun. Siap, cakep ya. Oke, Minum jamu bikinan Mang Jaja. Gak enak tuh. Minum jamu bikinan Mang Jaja. cakep. Minumnya di kebun teh bersama teman lama. Cakep. Cakep. Kalau kamu punya permasalahan remaja, mari kita tanya saja sama Teh Cakep. Ama. Silakan Teh Ama. Bener. Dan tempat istirahat. Karena udah wanti-wanti, Teteh nanti kita ngobrol aja. Oke lah, baik, kita akan tanya sama-sama yang banyak ya sama Teh Ama ya. Oke. Mana nih? Aduh. Oke, Teh Ama. Oke. Silakan Teh Ama. Apakah aku nge-freeze lagi? Aduh, aku yang nge-freeze lagi ya. Bentar ya, mau pindah jaringan dulu. Oke, siap. Oke, jadi nih, sebelumnya aku bakalan spill dulu nih tentang Teh Ama nih. Teh Ama ini adalah seorang guru bimbingan konseling dan juga beliau ini sekolahnya dulu di pendidikan psikologi. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu nih tentang bagaimana sih perkembangan remaja, regulasi emosinya, kok jadi berbeda nih. Nanti kita tanya bareng-bareng ya. Oke. Nah, tapi ada yang menarik nih tadi. Sebelum Teteh mulai ke itunya, aku lihat dari CV Teteh. CV Teteh itu minatnya itu di pengasuhan dan relasi pernikahan. Kok ada relasi pernikahan itu yang membuat menarik? Apakah Teteh adalah semacam biro jodoh? Enggak lah, Teh. Cuman ya setelah belajar di ini ya di pendidikan berbasis fitrah itu jadi tersadarkan bahwa memang nggak bisa dilepaskan ya pengasuhan sama relasi suami istri itu memang nggak bisa dipisahkan. Dalam artian kalau relasi suami Hmm, istrinya sehat, ya proses parentingnya juga jadi lebih aman. Ya nggak sih, Tevan? Lebih smooth gitu. Ya, Ya benar. lebih Lebih smooth gitu. smooth gitu ya. Hmm, Nah, jadi memang makanya Kak, lebih kompak. dulu tuh sama guru-guru kita tuh kalau kita nanya tentang permasalahan anak pasti yang harus dibenerin tuh relasi suami istrinya dulu gitu. Pasti dipintanya tuh kayak gitu. Oh iya ya, nah dari situ iya. bener gitu. Oke, jadi Teteh itu membuat sebuah apa ya? Sebuah itukah program kah atau apakah itu aku jadi tertarik gitu jadi relasi pernikahan gitu. Enggak sih, teh enggak juga, cuman ya maksudnya tertarik mempelajari hal-hal itu dan maksudnya ya Oh, gitu. dan karena ngelihat juga sih di sekolah itu rata-rata anak yang bermasalah itu memang kalau ditelusuri latar belakang keluarganya ya ada aja gitu ya Hmm. miss-nya Oh, gitu. hubungannya. Ya ada Oke, aja jadi buat gitu. teman-teman yang nggak tahu, nah ini Teh Ama itu adalah guru bimbingan konseling juga di SMP nih. Jadi teman-teman yang punya anaknya SMP nih, nah boleh nih sekarang konsultasi. Nanti kayaknya kita akan bikin bahasan tentang relasi pernikahan khusus buat Hmm. Teh Ama. Janji ya kita lebih Kamu banyak ngobrol pintar ya. banget sih ini yang ngasih ide ya. Siap nih Teh Aman nih ya. Nanti ya di sesi drama. Iya, udah mikirin anak ternyata ring satu kita nih yang bermasalah. Jadi malah loncat ya. Harusnya di awal-awal ya ngomongnya ya. Ya, ya begitulah. Kadang hidayah itu datangnya suka belakangan. Kalau di awal apa dong pendaftaran gitu? Chemistry enggak itu kok, enggak telat kok. Kita baru aja mau mulai. Silakan Teh Ama. Kita belum mulai. Iya,
baru sepil-sepil. Tapi- Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Teteh, sebelumnya saya disclaimer dulu nih ya, karena tadi sampai minta tolong nih ke Teh Yan nanti bantuin ya. Aku tuh ini deg-degan sampai asam lambung naik. Duh, karena Teh basic, Ama suka lebay. iya benar. Karena pada dasarnya apa ya, maksudnya setiap orang kan punya apa ya, punya kisah di belakang gitu ya Teh Yan ya. Dan Betul, saya betul, sendiri juga betul, betul sebenarnya sih. pada dasarnya orangnya tuh kurang percaya diri gitu. Cuman ya memang dipaksa oleh keadaan Hmm. aja ya gitu ya, karena Is. profesinya gitu. Nah itu. Tapi Teh Ama itu pernah jadi pemateri di sekolah anak aku loh gitu, dan udah banyak ngisi-ngisi loh gitu. Iya, Makanya aku kaget. Teteh bilang kayak gitu, terpercaya. ya Allah, gitu. Itu jadi harapannya sih nanti kita lebih banyak diskusi aja ya, teteh-teteh. Nanti kita tanya jawab aja dan disclaimer juga, ini hanya mungkin berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan. Gitu, Teh. Tevan Oke. boleh minta di-share nih screen Mas. Nah, Kurang kecil, kurang besar nggak? Oke, boleh. gini cukup. Cukup. Udah muncul teh? Udah muncul Teh ada. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teteh-teteh, kalau membicarakan tentang remaja gitu ya, ini sebetulnya bahasannya tuh banyak banget gitu ya, banyak banget. Yang diawali dengan semuanya itu diawali dengan perubahan mereka ketika di fase pubertas gitu. Nah, tapi berhubung kemarin diminta temanya, bukan diminta sih ya, temanya itu spesifiknya lebih ke apa perkembangan otak dan perkembangan emosinya. Jadi ya nanti kita yang dibahas di sini itu hanya tentang itu saja. Mungkin nanti di pertanyaan kita bisa perdalam tentang perubahan pubertas gitu. Karena ternyata waktu itu di grup juga menarik banget ya tentang perubahan pubertas ini gitu. Dan saya sendiri juga baru sadar oh ternyata memang masih ada beberapa miss juga ya gitu di antara ayah bunda atau teteh-teteh tentang perubahan pubertas. Nah, kita berangkat dari sebuah penelitian yang dirilis tahun 2022 gitu ya Teh ya. Ini pendahuluannya. Itu ya sebuah penelitian yang dirilis oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengenai survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 sampai 17 tahun di Indonesia. Itu hasilnya menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi ini risetnya tuh waktu COVID kalau nggak salah dan baru dirilis di tahun 2022. Nah, ini masih relate juga ya Teh dengan kondisi sekarang gitu. Hasil ini secara spesifiknya itu menunjukkan bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita oleh remaja adalah gangguan cemas, yaitu gabungan antara fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh sebesar 3,7%, kemudian diikuti oleh gangguan depresi mayor itu 1%, gangguan perilaku 0,9%, serta gangguan stres pasca trauma PTSD, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, masing-masing sebesar 0,5%. Jadi ADHD itu lumayan juga ya. Ini kan berarti ADHD-nya yang tidak tertangani di fase sebelumnya. Nah, sayangnya gitu ya, sayangnya dengan angka yang cukup tinggi ini ternyata tidak banyak anak-anak remaja yang pergi ke ya maksudnya tidak banyak anak-anak remaja yang mengobati dirinya atau pergi ke pusat kesehatan mental. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, bisa jadi mungkin stigma di masyarakat kita tentang eh, gimana sih kalau kita ke konselor, gimana kalau kita ke psikolog gitu ya kan kesannya tuh apa ya kesannya negatif gitu. Jangankan
jauh-jauh seperti itulah di sekolah saja, misal nih di sekolah itu yang masuk ke ruangan BK pasti kena cap gitu ya. Siapa teteh-teteh di sini yang pernah merasakan diberi stigma negatif atau mungkin zamannya dulu kalau yang masuk ke ruangan BK tuh yang seperti apa sih Teh Yeye? Yang Coba biasanya yang bercerita. bandel, Hmm, biasanya yang bandel, atau jarang masuk sekolah, ya. atau yang sering izin. Nah, iya betul ya Teh ya. Maksudnya jangankan ke psikolog gitu ya, yang masuk ke ruangan BK aja itu stigmanya sudah seburuk itu gitu. Jadi Iya, wah si iya, iya. Agus ke ruangan BK, pasti wen ya. Naon sih masalah naon sih? Nah, pasti seperti itu gitu. Jadi kita ini Iya, betul. kebanyakan apa ya, mesti kita tuh berstigma negatif bahwa masalah itu selalu tentang sesuatu hal yang negatif gitu. Padahal ya hidup kita itu memang dipenuhi dengan masalah dari mulai pertama kita bangun tidur, apakah kita mau minum atau enggak itu juga kan sudah merupakan sebuah masalah gitu ya. Terus kita pengen ke air tapi ternyata dingin itu juga masalah gitu. Mau berangkat kerja, pilih baju yang mana itu juga masalah. Nah, itu yang tidak apa ya, maksudnya mindsetnya tuh belum dapat gitu ya di anak-anak kita sekarang sehingga mereka malu malu kalau mau berbicara pada konselor di sekolah. Nah, di sekolah aja seperti itu, apalagi ke psikolog, apalagi kalau harus ke psikiater gitu ya. Jadi kesannya tuh pasti deh gitu ya. Nah, padahal ini yang suka saya sampaikan juga di acara parenting di sekolah gitu ya. Sebagaimana tubuh kita yang kita kan kalau pusing itu pasti kita langsung cari Sunmol gitu ya. Ini ya, mohon maaf nyebut merek gitu. Kalau pusing pasti langsung cari Sunmol gitu. Nah, sama gitu psikologis kita juga seperti itu. Kalau memang kita merasa terganggu dengan psikologis kita, ya tidak ada salahnya kita secepatnya mencari bantuan. Gitu ya Teh ya. Next. Nah, karena remaja yang mengalami gangguan mental akan mengalami gangguan atau kesulitan dalam melakukan kesehariannya yang disebabkan oleh gejala gangguan mental yang ia miliki. Nah, jadi khawatirnya gitu kalau ketika mereka punya masalah tapi dibiarkan berlarut-larut, nah itu justru akan menabung gitu ya, seperti menabung masalah di kemudian hari gitu. Dan itu akan mengganggu perkembangan dia secara keseluruhan, baik itu perkembangan fisik maupun apalagi psikisnya gitu. Udah mah mereka itu banyak mengalami apa ya? Maksudnya secara psikologisnya tuh banyak banget gangguan dari proses pubertasnya. Nah, ini mereka ternyata tidak mendapatkan support system juga dari lingkungannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu sebelum gitu sebelum kita masuk ke fase perkembangan mereka, ini dulu yang harus difahami bahwa remaja kita ini memang lengkap gitu ya. Misalnya datang fase ini, datang makanya kan di dalam psikologi kan disebutnya fase badai gitu ya. Fase badai. Cuman kalau Ustadz bilang enggak ada fase badai gitu. Nah, tapi ya memang di dunia psikologi kita mengenal fase remaja ini sebagai fase badai. Makanya jangan sampai kita merasa asing dengan konselor atau psikolog dan lain sebagainya. Kalau memang merasa ada sesuatu dengan anak remaja kita ya jangan ragu untuk memeriksakan mereka gitu ya ke pihak-pihak yang dapat membantunya. Gitu. Nah, selanjutnya yuk kita lihat gitu ya, kita lihat remaja kita. Next deh, kita lihat remaja kita secara perkembangan, secara perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif di usia remaja ini, kalau ditinjau dari perspektif teorinya Piaget, itu sudah masuk ke dalam tahap pemikiran operasional formal. Seperti apa sih pemikiran operasional formal itu? Ini artinya remaja kita sudah bisa berpikir abstrak gitu ya. Kalau dulu di fase sebelumnya itu anak-anak tuh berpikirnya konkret. Nah, kalau di fase ini sebetulnya idealnya, bukan idealnya, misalnya idealnya anak apa remaja kita itu sudah bisa berpikir abstrak. Mereka sudah bisa berpikir tentang masa depan, sudah bisa merencanakan masa depan, sudah mengerti hubungan sebab akibat, sudah mengerti juga konsekuensi. Jadi kalau aku melakukan ini maka akan begitu. Mereka sudah paham idealnya gitu ya, idealnya mereka sudah paham tentang itu. Namun nih gitu, kenyataannya tidak semuanya
bisa mencapai fase itu. Ini terjadi karena banyak hal ya, bisa jadi mungkin karena kurikulum kita yang salah satunya ini, karena kurikulum kita yang sebelumnya itu kan kayak lebih banyak teacher center gitu ya. Jadi kayak metode mengajarnya itu ceramah dan lain sebagainya. Sedikit sekali eksperimen, percobaan-percobaan lainnya. Nah, eh, jadi anak itu tidak terbiasa berpikir mencoba gitu, tidak terbiasa untuk mencoba banyak hal. Nah, kemudian selain dari kurikulum juga mungkin pola pengasuhan di rumahnya gitu. Nah, kita ini kan di Asia tuh banyak banget dilarang ya, Ten ya, betul nggak sih? Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, takut ini, takut itu gitu. Sehingga akhirnya ya anak-anak tuh balik lagi ke yang tadi gitu, tidak banyak mencoba banyak hal. Nah, termasuk kemarin tuh sempat ngelihat juga ya apa postingannya Dr. Elvin Gunawan, pasti tahu dong ya, itu psikiater yang keren banget sih gitu. Kalau nyampein sesuatu tuh pakai bahasa yang sederhana sehingga kita bisa gampang memahami. Nah, beliau juga sampai bilang, ayah bunda tolong dong katanya biarin anak-anak kita itu merasakan kegagalan sejak awal, jadi jangan jangan sampai ini itu nggak boleh, takut gini takut gitu karena justru dari kegagalan itulah mereka akan belajar hubungan sebab akibat gitu ya, konsekuensinya. Susah kan ya konsekuensi kalau diterangkan hanya melalui teori, benar nggak Teh Yan? Iya, betul, betul, Jadi kayak betul. kalau misalnya contohnya lah, kita tuh kebiasaan kalau anak ketinggalan sesuatu pasti kita susulin ke sekolahnya. Misal nih, anak Mhm. kebiasaan, anak ketinggalan alat tulisnya, ya kita susulin. Atau anak ketinggalan PR-nya di rumah, kita sampai susulin ke sekolahnya gitu. Nah, padahal hal-hal seperti itu yang akhirnya memperlambat perkembangan kognitif anak kita. Karena mereka nggak belajar gitu ya tentang konsekuensi. Seharusnya ya meskipun nggak tega, udah pasti nggak tega sih kita mah ya, karunya gitu ya. Takutnya anak stres gitu ya, tugasnya ketinggalan dan lain sebagainya, makanya disusulin. Ibu-ibu memberontak ya. Iya betul, ibu meronta gitu ya. Kalau bapak-bapak biasanya lebih tega, ya udahlah biarin aja cina bapak. Tapi kan ibu-ibu kadang, ih kasihan gitu ya, gimana disusulin gitu ke sekolah. Nah ternyata itulah yang menghambat perkembangan kognitif anak. Jadi eh, kalau di dalam kalau di dalam pendidikan berbasis fitrah itu kan sebetulnya di usia 15 tahun tuh udah tinggal manen aja. Udah tinggal manen aja gitu ya harusnya. Nah, manen dari apa? Manen dari pendidikan-pendidikan yang sudah kita kasih ke anak di usia-usia sebelumnya. Nah, tapi ya kenyataannya begitu gitu. Tidak semua berada pada fase perkembangan kognitif yang ini. Masih ada anak-anak yang eh, di fase remaja ini, tapi dia kalau ditanya tentang masa depan dia masih yang, ah, ah, aku mah nggak tahu gitu ya. Nanti Ngangong, ketika dia ngangong. ngangong gitu ya, kalau kata anak sekarang mah ngangong ngangong gitu ya. Dan itu juga sebetulnya banyak terjadi di sekolah saya gitu ya. Gitu. Ketika jadi saya suka ngasih apa ya semacam perencanaan masa depan ke anak, itu namanya ILP atau Integrated Life Planning. Itu biasanya dikasih di kelas 8. Jadi anak-anak ini diminta untuk merencanakan hidupnya dalam 3 fase gitu. Fase jangka panjang, fase jangka menengah, dan fase jangka pendek. Itu rata-rata mereka hanya bisa mengerjakan yang fase jangka pendek. Kalau fase jangka pendek itu kan hanya 1 sampai 2 tahun ke depan ya gitu. Nah mereka masih yang, ih aku nggak tahu ya. Setelah dijelaskan, oke, ketika dijelaskan oke kayak yang paham gitu. Tapi pas dibaca lagi gitu ya tulisan-tulisannya, oh mereka kayaknya memang belum kebayang banget pengen jadi apa gitu. Meskipun ada sih beberapa, tapi hanya sedikit yang memang itu udah runut gitu ya. Kan makanya kenapa ILP-nya tuh saya kasih tuh harus dari jangka panjang dulu. Harapannya kan ketika mereka sudah menentukan 10 tahun yang akan datang mau jadi apa, itu selanjutnya tuh nuruninnya tuh gampang gitu. Jadi 10 fase jangka panjang itu kan biasanya 10 tahun yang akan datang. Mereka diminta, mereka sudah dalam posisi seperti apa, membayangkan mereka sudah dalam posisi seperti apa. Lalu nanti turun ke fase 5 tahun yang akan datang, kira-kira kamu sudah ada di mana. Baru akhirnya turun ke 1 tahun ke depan, kira-kira kalian ada di mana. Nah itu hanya sedikit anak-anak yang memang runut gitu ya. Dari misal nih, aku kayaknya 10 tahun yang akan datang udah jadi dokter spesialis deh, misal gitu ya.
Kemudian dimundurkan ke belakangnya 5 tahunnya, aku kayaknya 5 tahun yang akan datang aku udah ada di Unpad jurusan kedokteran misal gitu ya. Nah itu tuh masih sedikit yang mampu seperti itu gitu. Berarti kan oke, mereka pikirannya belum sampai ke sana gitu. Nah, padahal idealnya Hmm. gitu, usia segini tuh mereka sudah bisa berpikir abstrak seperti mereka sudah tahu kebahagiaan itu apa sih gitu. Kehidupan setelah kematian tuh apa sih? Nah, hal-hal abstrak seperti itu seharusnya idealnya itu sudah terjadi di fase ini. Nah, Oke, berarti fase-fase usia itu usia 15 tahun ya Teh ya berarti ya. iya, Fase iya. Hmm. Nah, gitu. ini Berarti Teh kalau gitu mulainya tuh harus dari mana? Nanti dulu deh, nanti deh. Nah, ini ya penjelasan yang tadi ya Teh, pada tahap ini individu sudah dapat berpikir secara abstrak dan membuat hipotesa gitu. Pada masa ini, individu juga sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Selain itu, pada tahap ini remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik untuk memecahkan permasalahan. Nah, kemampuan kognitifnya ini juga itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan mereka memilih lingkungan. Jadi itu yang apa ya, mesti ini nanti akan berakibat fatal pada satu pembentukan konsep diri mereka. Apakah menurut mereka mereka berharga atau tidak gitu ya. Nah, makanya kenapa di fase ini tuh apa ya, jadi remaja tuh kayak punya cara pandangnya tersendiri gitu ya, yang biasanya itu berbeda. Jadi kayak kita memandang anak kita gini, tapi ternyata menurut dia mah enggak, aku mah bukan kayak gitu gitu ya. Nah, itu dipengaruhi juga oleh perkembangan kognitifnya, dan itu akan mempengaruhi juga nanti bagaimana mereka memilih lingkungan, memilih teman gitu ya, terus berpikir ini teman aku ini nanti bisa bawa aku ke arah yang baik atau malah justru menjerumuskan aku. Nah, itu dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Kemudian selanjutnya itu ke perilaku sosialnya. Usia ini, menurut Erikson, seorang remaja sedang berada pada level identity confusion atau kebingungan identitas. Yang tadi dibilang ya Teh ya, nah idealnya di usia ini mereka harus bisa menemukan identitas tertentu yang akan membantunya mengetahui siapa dirinya dan apa yang akan ia lakukan untuk hidupnya. Jadi idealnya di fase remaja ini ya sekitar 15 sampai 18 tahun ini dia udah tahu gitu ya bahwa aku tuh orangnya kayak gimana sih, aku sukanya apa, aku ke depannya pengen jadi apa, dan teman seperti apa yang sekiranya bisa membantu mewujudkan gitu ya harapan dan cita-citaku ini. Itu idealnya. Nah, cuman ya kalau kita lihat sekarang kebanyakannya gimana Teh? Kebanyakannya justru coba Teh di slide selanjutnya. Nah, kebanyakannya itu pada fase ini itu karena pada fase ini mulai berkembang juga kognisi sosial atau kemampuan untuk memahami orang lain dan juga sikap konformitas atau kecenderungan untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, dan kebiasaan teman sebayanya. Nah, ini yang konformitas ini yang sekarang kita lihat misal nih, kalau temennya ngerokok, dia ikutan ngerokok. Kalau temennya ikut geng motor, dia ikutan geng motor. Nah, yang dimaksud dengan konformitas itu ini gitu. Jadi di fase ini anak tuh mulai mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi lingkungan sosial yang cocok buat aku ini seperti apa ya gitu. Nah, dan karena konformitasnya sedang tinggi sekali di fase ini, ya sehingga akhirnya mereka kalau mereka gaulnya dengan teman-teman yang baik, ya mereka akan ke bawah baik. Tapi kalau mereka memilih teman yang kurang baik ya pada akhirnya akan terwarnai gitu. Mengapa ya? Karena ada konformitas ini yang akhirnya dia nggak mau beda dari temennya. Ya, ketika misalnya teman-teman dia milih teman-temannya yang beresiko, terus teman-temannya itu pada ngerokok, dia nggak mau dong, nggak ngerokok sendirian gitu ya, dan dibilang ih mana ih culun ih tengah rokok gitunya jika awewe misal gitu. BTW ini pada ngerti Sunda semua kan ya? Ya gitu ya banyak terjadi itu ya seperti itu gitu. Kalau misalnya mereka berada pada lingkungan yang bagus gitu ya, kalau mereka berada pada lingkungan yang bagus, ya mereka akan ke bawah bagus. Misal nih, dia berada pada lingkungan yang teman-temannya itu memang kejar-kejaran
ngejar prestasi baik akademik maupun non akademik. Jadi dia akan ke bawah juga gitu. Dia akan merasa bahwa aku akan dihargai oleh teman-temanku kalau aku punya maksudnya punya prestasi. Tuh. Nah, karena kenapa ya? Karena teman-temannya semuanya ngejar itu gitu. Jadi dia juga akan ikutan ngejar itu. Nah, jadi memang di fase-fase ini itu penting banget pemilihan lingkungan ya maksudnya ini kan ikhtiar aja gitu ya Teh ya gitu. Bukan berarti Iya, kita iya betul. melarang bukan berarti kita melarang teman kita untuk bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah, tapi kita itu harus pinter-pinter ngelihat apakah anakku ini sudah terbentuk konsep dirinya dengan baik atau belum. Nah, ketika Ya. anak kita, ini kan konsep diri kan akan berhubungan dengan kognitif tadi ya Teh ya. Jadi ketika anak kita sudah terbentuk konsep dirinya dengan baik, maka seperti apapun temennya, dia tidak akan berpengaruh. Dalam artian, ketika konsep dirinya sudah baik, mau disuruh gaul dengan berbagai macam orang juga, insya Allah aman-aman aja sih, gitu. Nah, tapi kalau kita sekiranya ngelihat anak kita masih gampang dibawa-bawa, belum bisa. eh Kalau saya ngeceknya gini Teh, kamu tuh siapa sih gitu. Saya ngecek ke anak-anak tuh kayak gitu, kakak tuh siapa sih? Hah? Nah kalau dia masih kayak gitu, ah, atau ngejawabnya mikir pakai lama, nah saya mengidentifikasi bahwa oke, konsep dirinya belum kuat gitu. Nah tapi kalau misalnya kakak tuh siapa sih? Oh aku tuh ini gitu ya. Misalnya aku tuh sukanya ini. Oke berarti dia sudah punya konsep diri yang kuat. Dan insya Allah yang seperti itu, terutama eh, sudah bisa bilang enggak, itu insya Allah aman gitu ya. Misalnya di lingkungan seperti apapun ada nih anak-anak gitu ya yang saya dan itu apa ya maksudnya ngelihat anak-anak tuh jadi kayak oh iya ya benar ya kata teori karena ternyata saya baru sadar Teh Yen, ternyata saya itu sudah 15 tahun ya di lapangan. Baru sadarnya tuh ketika ngelihat kok siswa udah pada punya anak ya gitu ya. Pas dihitung oh iya ya udah 15 tahun gitu ya di lapangan. Dan selama 15 tahun tuh emang jadi oh iya ternyata bener ya kata teori itu. Selama ini kan kita teori gitu ya. Ternyata oh iya emang bener, memang gini, memang gitu. Makanya kenapa kita tuh sampai suka dijadikan bahan obrolan kayak di ruang BK ya. Kunaonnya ari budak nu bangor, kunaon ya bergaulnya tuh ya jeung nu bangor deui gitu ya. Ternyata ya itu tadi gitu ya, konformitas tadi atau konsep dirinya belum terbentuk tadi gitu Kak. Sehingga misal nih dia ngerasa bahwa dia hanya diterima di lingkungan itu gitu. Nah, itu jadi Oke, oke. mereka tuh memang kayak punya apa ya? Punya penilaian sendiri terhadap dirinya. Padahal kita nih orang tuanya, enggak loh, kamu tuh enggak gitu. Misalnya kita orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya, kamu tuh orangnya baik gini. Tapi dia punya penilaian sendiri. Enggak kok, aku tuh enggak cukup baik, aku tuh enggak gini-gini dan teman-temanku enggak nerima aku, yang menerimaku tuh hanya orang-orang ini. Nah, itu itulah gitu ya, maksudnya hal-hal seperti itu yang akhirnya mempengaruhi perilaku sosial mereka. Oke, Ya, berarti di fase ini, berarti di fase remaja ini, berarti sebagai orang tua kita harus menyiapkan sebuah lingkungan berarti Teh kalau kayak begitu. itu bagi anak yang belum kuat konsep dirinya ya Teh, ya kita harus menyiapkan Oke. lingkungan. Ah, Kecuali gitu. terkecuali bagi anak yang memang konsep dirinya sudah terbentuk di fase sebelumnya dan itu sudah mengakar kuat di dalam dirinya. Kita bisa ngelihatnya dari mana, yaitu anaknya sudah bisa aku nggak mau gaul sama ini kenapa. Aku nggak suka karena aku diajak nggak bener. Nah ketika dia sudah mampu bilang seperti itu artinya bahwa kayak dia udah punya konsep diri gitu gitu Teh. Oke, oke, oke. Yang ditanya kalau kamu siapa sih? Nggak ngangong. Ya atau ya gitu ya minimal dia udah tahu kesukaannya itu apa, aku suka ini, aku tidak suka ini, aku pengen ini, aku pengen gitu, itu sudah tergambar dengan jelas. Dan dia sudah mampu memandang dirinya secara positif gitu ya Teh ya, karena anak-anak sekarang itu eh, sekarang nih makin ke sini permasalahan yang kita terima di dalam ruang BK itu eh, semakin banyak itu permasalahan terutama perempuan ya, semakin banyak itu permasalahan yang salah mengidentifikasi dirinya. Jadi kayak selalu memandang dirinya tuh negatif gitu ya. Aku tuh nggak cukup pinter, aku tuh nggak cukup baik, aku tuh nggak cukup cantik gitu ya kalau perempuan. Ya,
Dan akhirnya dia karena dia salah paham sama dirinya sendiri, dia akhirnya jadi sering salah memahami perilaku orang lain. Jadi selalu merasa teraniaya, selalu merasa orang lain itu jahat sama aku gitu ya. Nah, itu banyak sekali sekarang permasalahan-permasalahan seperti itu yang masuk ke ruang BK. Sehingga akhirnya kadang kita capek sendiri teh. Ya Allah gitu ya. Kadang kita ya ampun ternyata gitu karena itu kan PR-PR di sebelumnya. Kayak sekarang Iya, kita karena lebih mungkin standar cantiknya mungkin sekarang sudah mulai meningkat teh kan kayak gitu gitu. teh. Putih, tinggi, kurus gitu kan kayak ala-ala Korea gitu. Kalau zaman-zaman aku kan masih biasa aja gitu. India lah. Faktor media sosial juga ya teh ya. Kalau kita dulu nggak Iya, apa ya benar-benar. maksudnya tidak semudah itu mencari informasi ya. Jadi kita tuh ngelihatnya ya Nah, yang cantik tuh ya yang di sekitar kita cantik gitu iya. ya. Atau mungkin ngelihat di TV aja. Di TV dulu yang cantiknya mungkin masih Paramitha Rusady, Desi Ratnasari gitu ya. Yang Iya, memang orang Indonesia asli gitu. artis lokalnya. Iya artis lokal gitu. Sekarang udah banyak saingannya. Ya Allah, luar biasa ya. Gitu. Oke. Next itu ke Menarik perkembangan sekali. emosi ya teh. Ini saya ngasih PR nih sama teteh-teteh di sini. Wah, apa nih? Mengenai perkembangan emosi itu di usia segini itu memang mulai muncul emosi yang sifatnya kompleks gitu ya, bukan lagi emosi dasar yang 5 itu. Kalau dulu kan emosi dasar, emosi itu yang keluar emosi dasar aja ya, joy, fear, anger gitu, sadness ya, sedih, bahagia, takut gitu ya. Nah, tapi di usia-usia ini itu emosinya sudah mulai kompleks gitu. Jadi ada kayak malu dan lain sebagainya. Dan untuk lebih memahami tentang emosi ini, silahkan teteh-teteh menonton film Inside Out. Inside Itu out. saya Oke, 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 PR-in oke. juga, itu saya PR-in juga ke murid-murid saya. Jadi mereka harus nonton Inside Out Oke. 1 dan 2. Karena itu filmnya memang rekomen banget teh. Rekomen banget Mhm. dan bahkan gitu ya anak usia SMP awal aja udah langsung bisa catch up gitu sama filmnya langsung. Oh iya ya, aku tuh ternyata gini-gini oh ya. Gitu. Jadi silahkan nanti Mhm. ditonton ya teh ya. Oke. Untuk Ingat emosi ya teman-teman, inside out ya. inside out Oke. terutama kalau yang Oke. remaja ini itu yang 2 yang kedua. Mhm. Nah itu Oke, sih teh kalau tuh untuk kan lumayan jadi gini enak banget guru disuruh nonton kita ya, asik. iya. Mohon maaf karena sekarang kurikulum merdeka ya guru tidak boleh ceramah jadi anak-anak harus menggali informasi sendiri. Oh, seperti itu. Ya betul Dipaksa sekali. untuk iya, tapi Nah satu sisi emang menyenangkan ya. Oke. iya. Nah cuman yang paling penting di perkembangan emosi ini adalah bagaimana kita membantu para remaja kita untuk meregulasi emosinya gitu. Karena ini kan Hmm. sangat dipengaruhi oleh hormon juga ya Teh ya. Emosi itu, maksudnya mereka Oke. hormon perubahannya, perubahan pubertasnya itu lagi tinggi-tingginya gitu. Eh, Perubahan pada tubuhnya itu bikin mereka nggak nyaman. Yang cewek mulai Hmm. punya payudara gitu ya. Kemudian Hmm. bokongnya juga jadi, itu tuh kan nggak nyaman banget gitu ya. Yang laki-laki Hmm. suaranya berubah, itu tuh bikin dia nggak pede. Kemudian ada jerawat tuh ya pun malu banget gitu ya. Makanya anak-anak sekarang tuh teh sering pakai apa namanya? Acne patch gitu ya. Oh ya, ini Jadi masih. kalau di sekolah tuh, hah? Itu apa? Itu di muka kamu ada bintang, ada bunga, ada segala macam gitu ya. Tuh, ibu aku jerawatan gitu. Nah, tapi kan kita gitu, mesti kita kalau orang psikologi ngelihatnya oke, berarti dia sebenarnya tidak nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Sehingga Nah, jerawat sekecil itu pun harus mereka sembunyikan dengan acne patch. Gitu sih. Nah, ya maksudnya yang harus kita pahami sebagai orang tua tuh yaitu, jadi apa ya? Sebenarnya di fase ini tuh dua-duanya lagi stres teh. Anak lagi stres hmm. dengan berbagai perubahan dirinya, termasuk perubahan emosi, Hmm. perubahan psikologis dan lain sebagainya. Orang tua juga stres ngelihat anak yang berubah. Iya ampun anak aku tuh Nah, dulu manis banget. Nah, ayeuna mah pika sebelen gitu ya kan. Ih dulu mah dia tuh nggak pernah menjawab, selalu nurut. Ari ayeuna mah naonnya berontak wae gitu. Baeud wae ayeuna mah gitu. Nah, jadi sebenarnya kita lagi tegangan tinggi gitu ya dua-duanya. Jadi ya anaknya ya orang tuanya itu memang harus mampu meregulasi emosinya gitu supaya apa ya supaya apa ya enak aja gitu ya maksudnya supaya aman dan nyaman gitu suasananya.
Gimana apa yang penting dalam regulasi emosi anak gitu ya. Yang pertama ya mereka harus sama aja kayaknya kalau regulasi emosi ya kemarin juga kan udah sempat dibahas ya. Mereka harus bisa mengidentifikasi dulu apa sih yang sebenarnya mereka rasakan. Kemudian mereka harus bisa menamai emosinya tuh apa dan mereka di fase akhir ya mereka harus bisa menerima ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Jadi biarkan emosi mereka mengalir dengan semestinya. Ingat banget dulu tuh sama Abah Ihsan itu sampai sampai dikasih kata-kata gitu ya untuk dipajang di rumah dan itu masih terpajang di rumahku sampai saat ini gitu ya. Jadi kata-katanya tuh yang Oh, betul. siapapun di rumah ini berhak marah Hmm. sebagaimana mereka berhak merasa bahagia. Asalkan Nice. asalkan satu, tidak merusak barang, dua, tidak berteriak, tiga, tidak mencaci ya hal-hal seperti itulah. Jadi ya intinya kalau mereka marah, diterima aja Bu. Saya juga sering dibaledin sama anak-anak saya Bu. Gitu. Iya kan, tiba-tiba balon, kan kesel ya. Kita tuh mending pengen marah nggak, mending naon sih itu para rugu gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kalau terbiasa diberi ruang ya mereka juga pada akhirnya kalau udah nyaman mereka pasti akan cerita. Atau ya kita yang dulu kalau udah ngelihat oh dia udah mau makan nih gitu ya, udah mau nanya kita ya tinggal ditanya aja, "Ay kamu tadi kunaon?" gitu ya. Apa yang kamu rasakan dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena terbiasa seperti itu sehingga akhirnya sekarang anak tuh meskipun laki-laki gitu ya, tapi mereka suka ada sesi kayak, "Bun, kakak mau bicara empat mata." Apa gitu. Nice. Masih ada gitu. Tapi Oh, ya bener, bicara aja. kalau lihat statusnya Teh Ame tuh kayak semacam komunikasinya dengan anak-anaknya itu kayak seru gitu loh. Makanya aku tuh sebenarnya face loh sama Teh Ame nih. Hmm. Karena kan anaknya tiga-tiganya itu laki-laki gitu dan lumayan ya umurnya juga kan bervariasi gitu loh Teh. Ya Masya Allah lah. Jadi harus seperti itu ya. Mari Iya, kita iya. contoh. Dan Siapapun di rumah ini boleh marah. ya, Sebagaimana dia berhak untuk bahagia. ya Walaupun itu jadi diajarin sama Abah agak Ihsan takut itu. juga. Agak takut juga. Dari Abah Ihsan. Tapi ternyata ya memang, oh iya ya pada akhirnya, ya maksudnya kan kasihan juga ya kalau kita nih dulu, oh ya ini dibawain dong sama si ayah tulisannya. Nah, eh, maksudnya kita juga dulu ngerasain kan gimana rasanya memendam rasa marah dan lain sebagainya gitu ya dan ternyata itu nggak nyaman banget dan parah-parahnya itu tuh malah justru nimbulin dendam ke masa lalu lah gitu ya maksudnya ketika kita udah di usia dewasa tuh akhirnya kita jadi dendam karena dulu sering menahan amarah gitu. Nah kita berharap ya mudah-mudahan itu nggak terjadi sama anak kita. Nah, dan ini ada beberapa isu penting, teteh-teteh, yang terjadi di fase remaja. Ini, ya maksudnya isu penting tuh berarti ini memang banyak dihadapi oleh para remaja kita. Yang pertama itu adalah konsep diri. Remaja-remaja kita sekarang ini masih banyak yang belum paham gitu ya konsep dirinya. Aku tuh siapa, aku tuh menginginkan apa, masa depanku ingin seperti apa, gitu. Kemudian kekurangan kelebihanku apa itu. Kemudian yang kedua itu pengembangan minat bakatnya. Tolong ini difasilitasi teteh-teteh atau ayah bunda gitu. Tolong difasilitasi karena kami di lapangan itu melihat bahwa anak-anak yang beresiko itu banyaknya adalah anak-anak yang memiliki terlalu banyak waktu luang. Nah, makanya di sesi parenting di sekolah itu pasti saya tekenin gitu ya ke para orang Bu, kalau ada dananya, itu fasilitasi kegiatan apapun, kegiatan positif apapun yang anak inginkan. Karena lebih lebih nyaman energinya disalurkan ke hal-hal positif. Kalau enggak, ya mereka akan menghabiskan banyak waktu di depan gadget gitu ya kecuali kalau kita sanggup sih nemenin mereka terus-terusan kan kenyataannya nggak gitu ya kita harus ngerjain pekerjaan rumah juga gitu kita harus bekerja juga kita harus mungkin memperhatikan adiknya juga dan lain sebagainya nah kalau memang kita harus membagi waktu ya lebih baik mereka diarahkan juga ke kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan minat dan bakat mereka tuh nah kemudian hasrat seksual ini yang eh,
sudah apa ya, kayaknya sekarang tuh udah di zona yang mengkhawatirkan sekali gitu. Karena saya banyak menemukan anak-anak yang itu sudah terpapar oleh konten pornografi sejak SD. Tuh, jadi saya suka ngobrol sama anak-anak. Jadi untuk anak kelas 8 itu sampai kita adakan sesi boys talk atau girls talk itu khusus membicarakan tentang perubahan seksual yang sudah terjadi pada mereka dan juga perilaku seksual mereka gitu. Nah, yang lucu itu anak-anak cewek ya mungkin gak terlalu banyak ya. Tapi kalau anak-anak cowok itu kayaknya 90% itu sudah pernah melihat konten pornografi, baik berupa gambar, bacaan, ataupun video. Bahkan kadang suka nobar, suka nobar film porno gitu. Jadi Nobar, Teh. yes, nobar. Bareng-bareng gitu teh. Nah, itu ya. Jadi kebayang ya, maksudnya kenapa pada akhirnya di sekolah saya mengambil tanggung jawab itu, ngobrolin hal-hal seperti ini sama anak-anak. Karena saya berpikir kalau nggak ada orang dewasa yang ngajak mereka ngobrol secara terbuka tentang hal ini, ya mereka akan mencari sendiri. Gitu. Pada akhirnya ya udah Ya. kita ambil saja tanggung jawab ini, ya kita mengharapkan orang tua juga ya, apalagi kalau di negeri ya teh ya, maksudnya terbayangkan Hmm. pendidikan orang tuanya juga seperti apa. Jadi ya kita ambil alih gitu ya untuk di sekolah tentang ngobrolin hal-hal ini dan memang amazing gitu dari tahun ke tahunnya itu kalau dulu anak-anak masih ada malu-malunya ngobrolin hal-hal seperti ini, sekarang sudah begitu terbuka gitu ya. Dan istilah-istilah perilaku seksual juga sudah meluncur dengan ringan gitu dari mulut mereka gitu ya. Kayak onani dan lain sebagainya itu mereka sudah tahu gitu ya, udah tahu hubungan badan segala macam mereka sudah tahu. Nah, jadi itu ya itu yang harus kita lihat gitu ya dan ini tentang pacaran juga gitu. Kalau dulu tuh kan yang pacaran satu kelas gitu ya atau satu sekolah tuh ngumpet-ngumpet ya Teh Yayan benar nggak? Iya, Jadi iya, betul, ngumpet-ngumpet betul, ya betul. nyari tempat sepi dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang itu bahkan di kelas lagi banyak orang gitu ya. Kalau nggak ada guru tuh di kelas lagi banyak orang mereka pacaran di belakang berdua gitu dan dengan gaya berpacaran yang aduh gitu ya. Kita mah cuma bisa mengelus dada Astagfirullahaladzim. gitu ya. Nah gitu. Jadi kayak elus-elus, peluk-peluk di depan teman tuh sekarang tuh sudah nampak biasa sekali bagi mereka gitu. Nah, itu menjadi isu yang penting gitu. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ini pemenuhan kebutuhan dasar seperti kasih sayang, perasaan berharga dan lain sebagainya. Terutama ini yang banyak itu adalah kondisi rumah yang kurang ya ini kalau saya di lapangan ya Teh ya maksudnya itu banyak menemukan permasalahan anak-anak itu memang rata-rata dari kondisi keluarga jadi mereka memang pemenuhan kebutuhan dasar seperti kasih sayangnya itu kurang sehingga akhirnya ya mereka beresiko gitu di sekolah gitu apakah beresiko mereka yang jadi korban atau beresiko justru mereka yang mengorbankan orang lain gitu. Begitu Teh itu aja mungkin ya untuk pembuka Oke. pembuka tapi menilami gitu itu saja Oke, nah oke. selebihnya mungkin ya Iya, kita diskusi aja ya oke, Masya Allah ya, ternyata luar biasa sekali. Saya juga belum mengamati ini remaja sekarang itu gaya pacarnya kayak gimana. Makanya kadang jadi penasaran seperti apa sih gitu. Ini ada yang langsung nanya ke saya teh, gini, jadi anaknya SMP kelas 7. Bulan lalu ketahuan punya pacar di kelasnya. Saya dipanggil sama guru BK-nya, katanya dia ingin normal kayak teman-teman sekelasnya yang kebanyakan sudah punya pacar, walaupun hanya sekedar buat gaya-gayaan status sosial dan chatan doang di WA-nya. Gimana itu teh? Anak saya mengancam gak mau sekolah kalau nggak diizinkan punya pacar, walau cuman status doang agar diterima di lingkungan teman kelasnya mungkin. Bagaimana sikap saya sebaiknya? Nah, ini dia nih teh, yang tentang konformitas tadi pacaran. ya Teh ya Tapi apa ya? Bagusnya dia minta izin dulu gitu ya.
Begitu jika Eh, minta izin. Iya itu yang tadi konformitas itu. Jadi mungkin karena mereka ngeliat. Jadi sekarang itu kan akses informasi benar-benar terbuka lebar gitu ya Teh ya. Apalagi di medsos. Nah sementara kan di medsos sekarang value-nya ya kasarnya ya mereka tuh kayak sekarang coba deh Teteh lihat ya. Lebih banyak mana sekarang yang memamerkan pacarnya atau yang memamerkan prestasinya. Nah, kayaknya mah Yang mamerin memamerkan pacarnya pacaran dan kayaknya gaya mah. hidupnya. Ya, makanya kemarin tuh sempat sampai yang ya ayo sih kita normalisasi anak-anak remaja kita untuk pamer prestasi ya daripada lini masa medsos kita itu penuh dengan anak-anak yang pamer gaya hidup dan berpacaran ya kan gitu ya maksudnya ya Iya, mendingan iya, itu iya. kita ngelihat anak-anak yang pamer akademik ya pamer prestasi ya baik akademik maupun non akademik setidaknya itu akan mempengaruhi FYP kita kan kalau semakin banyak yang pamer kebaikan gitu itu karena Iya, ya itu gitu. targetnya FYP. Karena ya itu anak-anak kita itu lagi berada di fase konformitas gitu. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang banyak mereka lihat, itulah yang mereka kira sebuah kebenaran gitu loh Teh. Jadi kalau mereka ngelihat, Hmm, ternyata hidup hedon tuh asik ya, ternyata punya pacar itu nyaman ya, ada yang merhatiin kita dan lain sebagainya. Ya karena FYP TikTok mereka ya hanya tentang itu gitu ya. Eh, Coba kalau FYP TikTok mereka itu dipenuhi oleh orang-orang seperti misalnya Jerome Pauline gitu ya, yang kerjaannya ngotak-ngatik soal matematika gitu. Otomatis kan mereka juga akan terpikir untuk, ih aku mau deh kayak Jerome Pauline gitu kan. Ya maksudnya aku mau deh kayak dia, Iya, kayaknya iya. keren banget ya kalau jadi dia gitu. Atau anak-anak COC kemarin lah gitu ya. Sebenarnya kemarin seneng banget sih ada COC itu, setidaknya anak-anak tuh punya apa ya punya figur yang positif gitu ya yang ingin Hmm, mereka hmm, kejar gitu hmm. kan. Nah, Betul, betul, seharusnya betul. seharusnya yang seperti apa anak-anak COC itulah yang dibumingkan gitu supaya ini bisa nggak sih pemerintah kita membatasi konten gitu? Sebenarnya harusnya bisa sih gitu Ya kan, karena memang gitu. ada punya kuasanya gitu. Ah, di Hmm. situ teh ya teh. Nah, balik lagi ke yang tadi ya Teh ya, maksudnya apa sih yang harus dilakukan Iya. oleh kita sebagai orang tua? Hmm, Anak remaja itu butuh kepastian tentang value. Jadi mereka itu hmm, harus tahu value keluarga kita itu seperti apa. Jadi ayah hmm, bundanya bisa tidak bosan-bosannya gitu ya menanamkan value bahwa di keluarga kita pacaran itu tidak diterima gitu misalnya gitu. hmm. Eh, Contohnya kalau saya nih karena anak saya laki-laki itu memang berulang-ulang saya tanamkan value ke anak tuh kakak ayah nggak ngerokok, bunda juga nggak. Hmm, Jadi ayah sama bunda tidak bisa menerima kalau di keluarga kita ada yang merokok. Kalau hmm, anak-anak hmm, kita hmm, ada hmm. yang merokok, meskipun di perjalanannya mungkin dia akan mencoba gitu ya, karena ya namanya juga konformitas ya Teh ya. Tapi Iya, iya, cukup iya. sampai di fase kamu mencoba. Setelah kamu mencoba, Hmm, udah gitu, sudahi, jangan sampai dilanjutkan. Gitu. Nah itu sama seperti pacaran juga. Dan terus terang itu juga yang menjadi tantangan saya di lapangan Teh. Jadi ketika mengingatkan anak-anak yang merokok dan berpacaran, itu saya selalu terbentur dengan jawaban mereka yang gini. orang tuh. Aku udah diketahuin kok sama ayah bunda. Aku udah diizinin pacaran Hmm. kok sama ayah bunda. Terus waktu ngerokok ada yang bilang, ih ibu cerewet banget. Orang aku mau ngerokok di depan orang tua juga nggak apa-apa. Gitu ya. Aku udah diizinin gitu sama orang tua aku ngerokok. Ya pada akhirnya kita tuh cuman bisa kayak gini. Oke gitu. Itu apa ya maksudnya sengaja di depan kelas itu suka kita sampaikan. Ibu dan ke orang tua juga disampaikan ketika sesi parenting atau misalnya sesi ambil rapot Bapak, Ibu gitu ya. Kami paham mungkin kita punya value yang berbeda karena menurut anak-anak itu ternyata ada sebagian dari mereka yang memang sudah diizinkan merokok atau berpacaran oleh orang tuanya. Saya tidak bisa melakukan apapun kalau memang value di keluarga Bapak Ibu seperti itu. Tapi tolong ingatkan putra-putri Bapak Ibu untuk tidak mempengaruhi teman-temannya karena belum tentu teman-temannya itu diizinkan oleh orang tuanya untuk merokok atau berpacaran. Nah, jadi itu teh. Jadi sekarang mah pak kuat-kuat value keluarga.
Nah, betul ya, karena memang di sekolah juga belum bisa apa ya. Kalau memang bisa ya programnya buat sekolah orang tua gitu kan, orang tuanya mesti gitu kan ada boleh sekolahin di sini asal ada kesepakatan gitu. Nah, itu. Ini dia perjanjiannya gitu. Ayo Ya, cina bikin gitu teh. memang ayo begini. Memang tantangannya seperti itu teh. Jadi ya sekarang mah kasarnya apa kuat-kuat aja gitu. Dan Oke. memang anak-anak tuh butuh banget kepastian. Mereka butuh tahu value keluarga aku seperti apa. Dan itu tentu akan diinternalisasi menjadi value dia juga. Oke, oke. Berarti yang harus dilakukan adalah perkuat nilainya ya, perkuat Ya, nilai keluarganya seperti apa gitu. ya. Gitu. Jadi ya, apa gimana itu diizinkan apa jangan? Nah, itu saya kembalikan ke orang tua. Eh, kalau Iya. saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi, tapi nanti mangga gitu ya, kalau saya pribadi, saya mengapresiasi rasa suka anak terhadap lawan jenis gitu ya Teh ya. Jadi Mhm. anak tetap ditanya di Iya benar. rumah, Kak ada cewek cantik nggak gitu ya, atau ada yang Iya. kamu suka nggak gitu, atau karena dulu pernah di sekolah saya, jadi kadang saya suka, Kak si ini pinter loh Kak si itu ya, maksudnya itu kan itu adalah bagian ikhtiar kami untuk mengecek apakah anak saya ini normal alias suka sama lawan jenis ya kan, maksudnya itu kan sesuatu yang Iya normal benar. ya, dia suka sama lawan jenis itu Iya. normal gitu. Jadi rasa sukanya memang kita apa ya, ya kita apresiasi gitu. Apresiasi. Di sisi lain Kita kita terima dulu sampaikan ya. juga bahwa tidak pacaran ya Kak ya. Upaya maksudnya berusahalah sekuat tenaga untuk tidak berpacaran, karena pacaran itu ya dikasih Mhm. tahu aja gitu, maksudnya konsekuensinya Iya. gini, efeknya gini 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 gini. Tuh, karena anak sekarang tuh kadang ya Teh ya, mereka lebih percaya sama konsekuensi daripada kalau kita bilang cek agama oge gitu ya. Kadang mereka tuh "Naon sih gitu ya. Nah, itu murid-murid saya juga begitu. Sehingga bahasa saya akhirnya ke anak juga begini. Kalau hukum menurut agamanya, silakan tanyakan ke guru agama ya. Gitu. Karena ibu yakin pasti sudah disampaikan oleh guru agama. Gitu. Nah, tapi sekarang sama ibu Mhm. kita berbicara konsekuensinya apa ketika kalian memutuskan Mhm. untuk pacaran. Iya. Termasuk sampaikan juga konsekuensi bahwa di usia ini kalian tuh sudah punya nafsu, sudah punya hasrat Mhm. seksual. Jadi teman laki-laki kalian itu di usia segini memandang perempuan sudah tidak dengan cara pandang yang sama. Mereka udah punya nafsu loh. Saya Mhm. sampaikan ke anak-anak perempuan tuh seperti itu gitu. Ya kadang ada yang Mereka yang masih itu ya, nggak tahu. Oh, ternyata dia iya, itu tuh Kak, bagian mana aku kayak gitu iya kan kadang. itu gitu. Maksudnya Nggak tahu yang eh, menarik. mereka tuh udah beda lah mandang kalian gitu, beda beda dengan waktu kalian kalau kalian berteman sama laki-laki ketika TK itu beda. Maksudnya memang murni pertemanan, tapi sekarang tuh udah enggak. Oh. Iya, Termasuk orang sekarang disampaikan juga orang bahwa SD juga udah bisa pacaran gitu loh Teh. ya betul, Aduh, makin ke sini ya. betul sekali. Hati-hati. Aduh, oke ya. Jadi seperti itu mungkin tanggapan dari Teh Ama ya gitu. Apalagi katanya ini anaknya anak semata wayang. Benar, harus diapik-apik kayak gitu. Ya, dijaga ya. Cuman, Oke. cuman ya memang kalau ngobrol sama remaja itu memang apa ya, nggak bisa terlalu serius gitu ya. Jadi Mhm. jangan sampai terkesan kita nasehatin gitu. Mereka tuh nggak Mhm. suka banget dinasehatin, ya Allah, masya Allah, Mhm. Oke. nggak suka banget Kita mereka. juga Tapi sebenarnya emang nggak terlalu suka sih. ya gitu. Kita juga sebenarnya nggak suka Kecuali sama. nasehatin ya, Teh, ya. Pengennya anaknya geus hidang we gitu. Iya benar. Iya gitu. Ini Teh, ada pertanyaan dari Teh Tia nih. Seks edukasi diajarkan di usia berapa tahun ya Teh dan bagaimana cara menjelaskannya? Terima kasih. Ini sebetulnya kan sudah kita mulai sejak mereka balita juga ya Teh ya, dengan kayak Mhm. tidak membiarkan mereka pipis di depan ya di sembarang tempat gitu ya. Eh,
kan masih suka ngelihat nggak teh yang misalnya anak cowok pipis di mana wae gitu ya, di balong di mana gitu ya. Nah itu kan sudah kita ajarkan rasa malu gitu ya dari kecil sebetulnya. Cuman Iya, kalau betul. menjurus bang itu kan sebetulnya udah sex education juga gitu. Nah cuman kalau memang menjurus banget ke perubahan-perubahannya itu biasanya kalau saya sih mulai di kelas 4. Di kelas 4 tuh mulai ditanya. Iya sih. Karena sekarang udah maju kan ya. Sekarang itu rata-rata usia haid perempuan itu di usia 10 tahun. Jadi perubahan pubertas itu pada laki-laki, pada perempuan itu dimulai di usia 8 tahun. Dan pada perempuan itu dimulai di usia 9 tahun. Nah, sedangkan haid dan mimpi basah itu biasanya terjadi 2 tahun sejak ciri pertama pubertas muncul. Tuh. Jadi kalau ciri pubertas perempuan munculnya di usia 8 tahun, kemungkinan mereka haid di usia 10 tahun. Kalau ini anak Oh laki-laki gitu. ciri pertama pubertasnya muncul di usia 9 tahun, kemungkinan mereka mimpi basah di usia 11 tahun, misal gitu, Teh. Nah, jadi Oh. itu makanya di kelas 4 tuh udah mulai bisa ditanya, kalau anaknya cowok, saya biasanya, teman kamu ada yang udah haid belum? Gitu. Nah, mulainya dari situ gitu. Terus ya akhirnya ngobrol lah ke yang lain dijelaskan mimpi basah itu apa, dijelaskan juga haid itu apa kalau perempuan. Itu Teh. Iya, 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 Untuk iya. Oke, untuk jadi zaman mulai sekarang dari ya. Untuk zaman sekarang itu kelas 4 udah bisa diajak ngobrol itu. Dan ini Oke. terutama pada laki-laki nih yang pubertasnya agak misteri. Karena ternyata jadi yang waktu itu pernah dibahas ya Teh ya. Jadi kita ini Iya, selama iya. ya kita selama ini bukan salah ya, maksudnya kalau dulu kita memahami bahwa anak sudah puber itu ditandai dengan mimpi basah kan. Padahal ternyata mimpi basah itu adalah ciri akhir dari pubertas. Jadi kalau anak laki-laki sudah mimpi basah, itu artinya pubertasnya sudah selesai. Dan kalau anak perempuan sudah Oh. haid, itu artinya sudah selesai juga. Tuh, karena jadi Nah, pubertas awal itu, oke, gimana Teh? jadi pubertas itu apa sih, Teh? Pubertas itu jadi aku bertanya-tanya gitu. Karena yang aku pahami awal pubertas ya haid, ya mimpi basah. Gitu ya. Itu yang Iya tuh kayak Teh. gimana Jadi dong? ciri awal banget gitu ya, ciri yang paling awal pada pubertas anak perempuan itu ternyata adalah tumbuhnya payudara. Tuh, Ah, coba ingat-ingat lagi dulu, bicara. ya kan? Tumbuh payudara itu Iya, lebih iya, iya, dulu iya kan, benar. lebih dulu Iya dibanding benar. kita haid gitu. Nah kalau perempuan kelihatan, kalau anak Heeh. laki-laki itu ciri awal pubertasnya tidak terlihat. Makanya kita baru Apa tuh, sadar Teh? anak sudah Ciri awal masuk puber. laki-laki. Ciri awal pubertas pada anak laki-laki ini membutuhkan bantuan medis, Teh. Karena itu hanya bisa Oh dilakukan gitu. oleh dokter. Jadi, ciri awal pubertas pada anak laki-laki itu adalah ukuran buah zakar yang sudah mencapai 6 milimeter apa 4 milimeter ya, saya lupa. Nanti saya searching lagi. Jadi Gimana patokannya kok? dari ukuran ya, itu yes betul, dari ukuran testisnya. Jadi sudah mencapai 6 milimeter kalau nggak salah. Dan itu hanya bisa 6 dipastikan oleh mm. dokter. Kita nggak Segede bisa. anggur cenah, Teh, cenah gitu. Oke. Ya Tadi kurang dulu lebih anggur mana? Anggur ya mana? kurang lebih. Aku Jadi bingung. memang agak tricky ya, Teh. Maksudnya kita memang harus Hmm, mengawal gitu. Jadi ketika anak kita udah masuk di usia 8 tahun atau 9 tahun, kita udah harus mulai detail gitu ngelihat anak kita. Ini oke. kira-kira mereka udah puber atau Heeh. belum nih gitu. Karena eh, Aduh. Jadi ya karena masalahnya kan ketika mereka sudah mimpi basah, terutama yang laki-laki ya, memang udah, yang perempuan juga sudah haid gitu ya. Ya kan mereka sudah aktif ya ininya apa? eh Alat reproduksi seksualnya kan sudah aktif gitu. Jadi terutama yang laki-laki nih itu sudah punya nafsu gitu. Intinya kan seperti itu. hmm, gitu. Iya, Teh, Itu betul. itu harus diperiksa ke dokter apa? Yes. Dokter endokrin, bener Yes. itu kata Nah, Feni. jadi Oh, itu subspesialis endokrin. Tapi kalau untuk ngukur buah kantung zakar itu sebetulnya bisa di dokter anak biasa, tapi untuk khususnya mhm, di Tasik ini belum semua dokter anak ngeh ke arah situ. Kalau saya sih mhm, kayaknya nih jadi spill-spill dikit ya. Kalau saya mhm, ngelihatnya mhm. dokter anak yang ngefollow dokter Faisal atau ngefollow dokter Aman Pulungan, insya Allah sudah paham tentang ini.
Nanti aku mau Coba ngecek lihat ya Teh di Ama itu akun dokter IG siapa Dokter Faiz. kira-kira yang dikasih. Iya betul itu Teh. Jadi kalau yang enggak, ya maksudnya khawatirnya belum paham banget juga gitu. Nah, saya ngalamin bawa anak ke dokter subspesialis endokrin itu anak yang pertama. Awalnya karena dia jadi anak yang terpendek di kelasnya. Akhirnya kita periksain, oh ternyata itu dia terpendek ya karena memang pubertasnya terlambat, bukan terlambat sih, hampir terlambat. Jadi seharusnya pubertas itu terakhirnya di usia 14 tahun, dia baru mulai pubertasnya itu di usia 13,5 tahun. Jadi terlambat gitu. Oke, oke. Jadi dari jeda dari awal pubertas sampai ke apa ya, kayak haid gitu ataupun mimpi basah itu 2 tahun. Ya, Nah, sekitar. berarti di usia kelas 4 umur 9 tahun, 9, 10, 11. Oh, iya benar juga ya. Berarti Nah, seusia SMP ya. Gitu. habis. Tapi sekarang Aku rata-rata saya apa di kalau saya tanya ya ke anak kelas 8 sekarang, itu rata-rata Mhm, mereka haidnya di kelas 6. Bahkan ada mhm. beberapa yang kelas 5, ada juga yang kelas 4. Kebayang ya kalau kelas Aduh, 4? gimana? Berarti dia pubertas prekok alias pubertas lebih Berarti cepat. berarti dia tuh dari kelas 2 SD ya. Udah Ya, itu. bisa Aduh, jadi. Bisa jadi, bisa cepet jadi. amat ya. Ya, bisa jadi bisa. Udah jadi PR mama nih. Nanti coba dilihat-lihat nih apalagi yang punya cowok aku jadi punya PR tersendiri. Ini anak aku udah. Nanti deh, Teh kalau misalnya udah kita tahu oh anak kita nih udah masuk masa puber nih, apa nih yang harus kita lakukan tuh? Kadang kan kayak di rumah kan harus seperti apakah gitu pakaiannya gitu. Kadang ya agak takut juga gitu ataupun misalnya Teh kayak gimana gitu sama suami harus seperti apa gitu. Gimana tuh Teh? Itu kayaknya teh karena ini kan berarti kan udah akhir balik ya. Jadi kalau fitrah Hmm. seksualitasnya udah tuntas di awal, ya yang dulu pernah dibahas sama Teh Fani ya kalau nggak salah ya, atau siapa? Hmm. Itu insya Allah sih Iya, udah iya. aman sih Teh. Ya udah aman kan karena Hmm. kita udah apa ya udah sounding ke mereka sejak awal kan. Waalaikumsalam. Karena udah ada yang baru pulang. Oke, karena kita sudah sounding ke mereka sejak awal gitu. Jadi harus seperti apa kita di rumah, banyak ngobrol sih Teh intinya. Eh, Oke, banyak ngobrol. Semuanya Oke, bisa banyak karena ngobrol. Jangan panik. ya betul jangan panik banyak ngobrol gitu karena ya mereka memang lagi fasenya juga kan fase melihat temen gini aku penasaran Hmm. melihat temen gitu aku penasaran ya intinya memang benar yang rileks dan optimis itu jadi ya kalau kalau saya sih mikirnya ya, makanya kenapa Ah, Ustadz Ahad itu bikin sekolahnya ya memang yang anak tuh dicemplungin langsung ke realitas sosial ya supaya mereka mhm. hal-hal seperti inilah gitu dan mereka ya dibersihkannya tuh di rumah dan kita nggak bisa kan ngesteril anak kita. Eh, Oke, lagi Teh. ya ya Oke, ada lagi sebentar tadi. Ada anak aku tadi barusan. Oke, tadi ada yang tanya di kolom komentar nih. Katanya, Teteh bagaimana cara menumbuhkan konsep diri pada anak kita dan bagaimana kalau kita merasa sudah telat dalam hal ini? Bagaimana ini kalau kita udah telat? Itu sebetulnya pertanyaan. eh apa ya nggak ada kata terlambat sih Teh sebetulnya Insya Allah ya saya kemarin dapat insight tuh dari Ibu Sri ya saya kemarin dapat insight dari Ibu Sri bahwa sebetulnya tidak pernah ada kata terlambat dalam pengasuhan gitu. Jadi ya jangan karena kadang itu yang bikin kita apa ya jadi apa ya Teh ya kecewa sama diri sendiri gitu ya sehingga akhirnya malah pengasuhan kita bukannya berjalan maju ke depan tapi malah mundur lagi gitu ya. Nah itu sih. Hmm. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat. Kalau kata Bu Sri dinikmati saja katanya. Saya pun kata beliau ya, Iya. saya pun masih menikmati fase membangunkan sholat anak umur 21 tahun. Itu kata beliau ya. Jadi
oh iya ya gitu ya Mas ya. Ya udah, tiap anak Iya, iya, ada fasenya masing-masing gitu ya Teh ya. Mungkin kita iya, 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 melewatkan, benar. mungkin dulu kita melewatkan, tapi kan yang penting sekarang ya yang penting kita diperbaikin aja lah gitu dah. Dan tetap tazkiyatun nafs ya, maksudnya ya minta sama yang maha pemilik lah gitu ya. Aduh ini kayak yang gampang Iya, ngomong iya. padahal pada ya sama-sama berat ya. Subhanallah. Nah, Tenang, Tes. kalau Sama-sama berjuang. betul gitu. Kalau cara menumbuhkan konsep dirinya itu dengan banyak-banyak bertanya teh sama anak gitu tentang apa ya banyak-banyak bertanya dan mengidentifikasi atau bantu anak untuk menemukan aku tuh siapa, aku tuh maunya apa dengan cara memberikan sebanyak mungkin lingkungan yang beragam sama anak. Jadi Hmm. suruh anak nyoba ini, suruh anak nyoba itu gitu, ikutan kegiatan ini, ikutan karena sekarang kan ini kalau asumsi saya berarti anaknya kan udah SD ya, maksudnya udah bukan kalau ke anak balita kan nanti Hmm. beda lagi karena itu mah benar-benar fase ngebentuk gitu ya, kitanya bisa bertahap. Hmm. Kalau ini kayaknya anaknya memang udah di fase SD gitu. Nah, cara ngebentuk konsep dirinya supaya dia punya konsep diri yang positif ya dia sertakan ke berbagai kegiatan dan tapi ini pengalaman ya Teh ya. Ternyata rasa berharga itu penting banget buat anak. Dulu dulu Mhm. dulu saya ngerasa bahwa anak tuh kayaknya nggak butuh prestasi deh. Anak tuh nggak butuh, maksudnya untuk apa sih kita maksa-maksa anak untuk ngejar prestasi gitu. Tapi ini Mhm. apa ya? Ini subjektif ya Teh ya. Iya. Subjektif. Oke, 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 oke. Tidak apa-apa, Teh. Tapi ternyata nggak gitu, nggak gitu karena prestasi itu membuat konsep diri anak menjadi positif dan anak yang tidak punya prestasi itu cenderung merasa dirinya tidak berharga. Nah itu yang pada akhirnya membuat konsep dirinya menjadi buruk. Tinggal nanti bagaimana cara kita memotivasi anak untuk meraih prestasi itu gitu teh ya. Apakah kita nih secara ambisius gitu ya jadi mesti kita meminta mereka mengejar prestasinya, pastikan bahwa itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan kita. Itu. Itu yang maksudnya yang Berarti terasa ya. pres. Jadi dan disadari ataupun tidak teh untuk anak usia SD ya, eh, kemampuan matematika dasar itu penting. Benar, benar. Iya, iya. Masalah Iya, terberat anak karena SD itu kan matematika ya teh ya. Itu tuh kayaknya aduh masalah iya. hidup terberat untuk anak SD gitu ya. Ketika mereka bisa menguasai Iya itu kan? dengan baik, gitu Viral ya. sekarang kan kayak yang nanya-nanya tentang matematika sederhana, tapi anak-anak SMP, anak-anak SMA nggak mampu jawab. Ya kan, Teh ya? Yang lagi sekarang apa viral yang itu? Tapi kemarin saya coba ngetes ya karena ngelihat yang viral itu. Nah, saya coba Eh, ngetes murid saya pas lagi wawancara individu. Kakak kamu usia berapa? Gitu, usia 21. Ari kamu teh 13 atau 14 gitu. 14. Jadi kamu teh beda berapa tahun jeung AA teh? Kata aku teh. Terus dia teh mikir teh eta wow. bolak-balik beda 8 tahun. Ih, yang bener. Aku tanya gitu. Disuruh gitu. Sampai udah dipancing-pancing baru dia ngejawab yang bener. Oh iya ya Bu Ah, ya. ih, Ternyata aku teh bedanya 9 tahun. Dia usianya 13 tahun kan. Oh iya ya, ternyata iya. aku bedanya 9 tahun. Salah, kakaknya 22, dianya 13. Oh iya, ya. Itu tuh setelah Mhm. sekian lama. Terus kita yang, oh, guru-guru yang ikut ngedengerin. Nah itu ya, maksudnya semenyedihkan itu gitu. Dan kemarin ya ada psikolog juga yang bilang justru kalau ketika anak kita memang apa ya maksudnya kurang bisa memecahkan hal-hal yang sederhana seperti itu gitu ya kayak matematika dasar dan lain sebagainya mereka akhirnya ngerasa diri mereka tidak berdaya tidak berguna yang dikhawatirkan adalah ketika usia SMP atau SMA mereka ketemunya misalnya ada dua lingkungan yang satu lingkungan yang baik anak-anak yang pintar satu lagi lingkungan anak-anak yang beresiko. Nah, dia Hmm. ngerasa aku nggak diterima nih di lingkungan yang ini. Padahal kan bisa jadi itu cuma perasaan dia aja ya, Teh ya. Tapi dia karena rendah Iya. diri, akhirnya dia ngerasa kayaknya nggak diterima deh di lingkungan seperti yang ini. Aku diterimanya di lingkungan yang ini. Teman-teman yang beresiko ini menerimaku dengan tangan yang sangat terbuka gitu ya. Nah, itu sehingga akhirnya konformitasnya ke yang ini. Tuh, Teh. Makanya kenapa Ah, akhirnya ya kalau anak yang pinter ya memang gaulnya sama yang setara lagi, anak yang nakal
Dan itu akhirnya membuka mata kita, heueuhnya pantesan kata guru-guru yang lain. Pantesan atunya kunaon lamun nu bangor gaulna jeung nu bangor deui, nu pintar jeung nu pintar deui. Ya itu gitu karena Iya, sebetulnya iya, iya. bukan salah orang-orang yang pinternya atau bukan orang-orang yang pinternya ini eksklusif gitu, tapi si anak-anak ini kayak ngerasa aku kayaknya nggak mungkin deh diterima di lingkungan itu, udahlah aku sama orang-orang ini aja. Hmm, Jadi ya pentingnya iya memberikan betul. konsep diri positif ke anak tuh itu gitu. Jadi buatlah mereka Hmm, merasa bahwa mereka tuh punya harga diri, bahwa mereka itu layak dibanggakan oleh orang tuanya. Jadi ya kadang saya tuh sampai ngejadwal gitu ya teh ya, menstatuskan anak saya yang mana gitu karena hmm, ternyata buat anak gitu dibikin ditampilkan di status ibunya itu ternyata ya itu salah satu bagian juga dari kebanggaannya. Kecuali anak-anak yang oh, sudah besar ya. gitu. Anak saya yang SMA sekarang udah nggak mau distatusin. Pantes makanya Karena aku ingat gitu ya deh. sama ya Anak kalau misalnya kedua. dipuji-puji gitu ya teh ya udah nggak mau. Tapi selalu anak yang bungsu itu masih selalu haus. Kenapa aku nggak distatusin? Gitu. Masya Allah ya. Aduh. Masya Allah bener teh katanya nomaden ternyata jadi jalan yang Allah kasih buat keluarga kami memberikan pengalaman mencicipi berbagai kondisi lingkungan. Dari sini kita jadi tahu gambaran tentang konsep diri anak. Oh iya tuh Teh Fani kan nomaden. Ya Gitu benar. ya ke sana ke sini. Bener. Gitu. Malah minder ya kalau dia nggak punya pride. Bener ya. Iya. Mm-mm. Jadi ya dalam Hmm. apapun lah, kalau memang misal dia di akademik kurang ya pokoknya dia punya dalam apapun apakah di olahraga misalnya atau misal sih hal sekecil apapun ketika saya ingat siapa ya Pak Dandi kalau nggak salah Hmm. Pak Dandi nyateh dia ya yang sampai bilang Hmm. bahkan ketika anaknya menang main game pun selalu dipuji-puji gitu. Pokoknya kita tuh Oh harus gitu. upayakan gitu ya. eh ya mesti gimana caranya supaya dia tuh ngerasa aku tuh berharga ya, aku tuh punya kelebihan yang itu tuh khas aku banget gitu. Kayak kalau menurut Pak Dandi itu kita tuh sampai harus jeli ngelihat sekecil apapun kebaikan anak kita gitu teh. Insya Jadi kayak Allah, misalnya betul ya. kayak ucapan-ucapan kayak misalnya ketika nih misal kita ngelihat oh ini kakaknya adiknya misalnya ya lebih lebih berprestasi ini dibanding kakaknya. Ah, ini apa ya gitu Hmm. ya? Apa ya dari kakaknya yang bisa kita puji supaya akhirnya setara semuanya tuh punya kelebihan gitu. Misalnya ketika kita akhirnya Hmm. muji adiknya, "Ih, kamu bagus ya nilainya." gitu. Nah, coba puji misalnya dengan puji kakak, Kak, makasih ya kamu tadi udah antar jemput ade tepat waktu misal gitu ya mesti itu kan padahal cek kita mah hanya biasa we gitunya tapi kan itu tuh dikasih terima kasih oleh orang tua gitu ya. Terus memastikan dia bahwa dia tuh sudah melakukan hal-hal yang baik itu juga adalah sebuah kebanggaan buat dia sekecil apapun Hmm. itu. Oke, oke. Iya, iya, sekecil apa, Bu. Jadi nggak usah. Aku mikirnya tadi, oh anak aku harus diikutin lomba ya. Enggak deh enggak Oh, tapi ya gitu. Iya, prestasinya iya. kita bikin-bikin aja. Hmm. Hmm. Gitu. Oke, Makanya oke, dulu oke. Jadi nah, customize ada ya. yang jadi ada yang saya puji juga dari sekolahnya Gazi dulu ya di Hmm. sekolah sebelumnya itu sampai kalau pembagian rapot itu kan banyak banget ya ininya apa klasifikasi apa sih namanya klasifikasi prestasinya tuh banyak banget gitu dan detail banget gitu. Ah, Dulu tuh gaji tuh sampai masuk prestasinya itu adalah apa sih santri yang konsisten sholat subuh ke masjid. Coba bayangkan teh wis, kata Masya kita mah Allah. biasa aja ya maksudnya ya kan emang laki-laki mah kudu ka masjid nih sholatna gitu ya biasa kata kita tapi ya maksudnya keren Gitu. gitu ya maksudnya se-effort itu loh mereka mencari cara supaya semua anak itu merasa dirinya berharga. Hmm. Oke, keren ya, Masya Allah ya. Aku juga punya tantangan tersendiri teh di homeschooling ini nih. Ya Allah, jadi ngedenger teteh barusan, oh ya aku harus seperti aku harus seperti Ya, banyak banget PR-nya. Aduh, Masya Allah, semoga teman-teman juga tercerahkan ya dengan malam hari ini gitu. Ketika kita ngobrolin remaja, tidak ada waktu yang apa terlambat ya, tidak ada kata terlambat
Itu, tenang aja ya, insya Allah mudah-mudahan kita di sini sama-sama berproses, sama-sama berprogres. Semoga anak-anak kita Allah lindungi, semoga anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tentunya bisa membanggakan apa ya, membanggakan dirinya juga gitu, bisa mempunyai harga diri. Nah, itu PR-nya harga diri. Oke, amin, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Teh Ama atas ilmunya Sama-sama. hari ini. Masya Allah, kita kerasa beruntung banget nih Teh Ama nih mau ngebahas soal remaja karena saya sendiri masih bertanya-tanya seperti apakah remaja itu dan ternyata oh seperti itu gitu. Oke, bagi teman-teman juga yang baru bergabung mungkin di Ngopas Meta Jabar. Jadi kita setiap 2 minggu sekali mengadakan acara Zoom Meet untuk membahas masalah-masalah parenting dan juga apa ya, banyak hal lah insya Allah gitu ke depannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang nih baru bergabung, jangan lupa di 2 minggu ke depan di hari Jumat malam insya Allah kita akan bertemu lagi. Kita berilmu lagi, kita sama-sama belajar bareng lagi. Oke, sepertinya eh sudah sudah ada tidak ada lagi pertanyaan yang harus dijawab ya. Apa masih ada? Oke, terima kasih sama-sama. Boleh deh Teh closing statement nih. Closing statement sebelum kita foto. Oke, apa ya? Eh, ya intinya sih Teh, menghadapi remaja ini satu saja, pahami fasenya dan hadir dalam setiap fasenya. Jadi kita Ah, harus paham dulu kira-kira remaja kita nih lagi seperti apa yang sedang dia hadapin, dan hadir, ya itulah hadir utuh gitu ketika dia membutuhkan kita. Jadi ketika dibilang, Bun, aku pengen ngomong, gitu ya, ya bersyukurlah gitu. Berarti anak kita masih percaya sama kita. Itu aja sih. Nah, oke. Pahami fasenya dan hadir secara utuh. Masya Allah ya. Itu dia closing statement dari Teh Ama. Terima kasih banyak Teh Ama. Semoga menjadi jariah ilmunya ya. Oke. Terima kasih juga teman-teman Ngopas yang udah bergabung di malam hari ini. Semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita foto dulu. Silakan teman-teman bisa open cam ya yang memungkinkan untuk open cam. Seperti biasa, yang akan menjadi juru fotonya adalah